Kita lanjut video cara merancang rumah lantai 1 part 2. Ini yang dinamakan slope pertama. Itu slope pertama. Itu posisinya berada di atas cakar ayam. Cakar ayamnya tidak kelihatan karena di dalam galian tanah ya. Ini yang bawah ini slope yang pertama, ukuran bagelnya 10 kali 20, tebal slope, jadi tebal slope itu 15, lebar slope itu 15, tebal 30 jadinya. Yang tengah ini pasangan hebel, lalu kemudian yang atas ini slope lagi. Slope yang atas ini ukuran bagelnya 8 kali 15, jadi cor 10 kali 20. Ini slope yang atas ya. Slope yang atas. Ini slope yang atas, ini slope yang bawah. Dan ini dikasih stek kolom untuk menyambung kolom praktisnya. Nanti kolom praktisnya ukuran 8 kali 12. Ini stek kolom praktis. Kita lanjutkan. Di atas jendela itu ada cor balok. Di atas jendela itu ada cor balok ya. Itu dinamakan sabuk dinding. Sabuk dinding berfungsi untuk menahan dinding agar supaya tidak mengalami keretakan atau tidak bengkak. Sabuk dinding dipasang itu di atas jendela persis. Kira-kira hebel dipasang mencapai ketinggian 2,20 meter, lalu sabuk dinding dipasang. Dan di atas jendela itu ada kanopi atau disebut, orang biasanya menyebutnya itu topi-topi atau kanopi. Besi kanopi itu dicantolkan sama besi sabuk agar topi-topinya itu kuat, tidak ambrol saat begestinya diambil, itu tidak ambrol. Besi kanopi sendiri itu jaraknya 10 cm, dan besi kanopi itu besinya posisinya gantol dengan sabuk dinding. Sabuk dinding itu isi besinya itu 4 lonjor. Besi 10 kalau bisa, kalau nggak bisa besi 10 ya besi 8 nggak apa-apa. Terus di atasnya itu ada ring, itu di atasnya namanya ring. Setelah hebel mencapai ketinggian 4 meter itu dipasang ring balok, bentuknya sama seperti sabuk. Terus kemudian hebel dipasang di atas ring. Setelah mencapai ketinggian puncaknya itu dipasang ring lagi, namanya ring sopi-sopi. Yang dinamai sopi-sopi itu pasangan bata atau pasangan hebel yang berbentuk segitiga seperti piramida. Pasangan hebel yang berbentuk segitiga ini namanya sopi-sopi. Dan kolom praktisnya itu ukurannya 8 kali 12. Standar kolom praktis itu 8 kali 12. Kolom praktis itu yang berdiri. Yang posisinya kolom berdiri itu namanya kolom praktis. Rumah ini sendiri sopi-sopinya ada 4 ya. Yang samping ini sopi-sopi pasangan hebel yang berbentuk segitiga seperti piramid. Pasangan hebel ini namanya sopi-sopi. Sopi-sopi yang tengah itu bentuknya cor balok seperti ini. Balok yang posisinya miring menggantung di bawah ini. Balok yang besar ini ukuran bagelnya sendiri 10 kali 20. Jadi cor itu 15 kali 30. Ukuran bagelnya 10 kali 20. Jadi cor 15 30. Ini balokan yang bawah yang menggantung ini. Ini jadi cor 15 30. Dan yang berdiri, tiang penyangga yang berdiri, yang menyangga balokan yang miring itu, tiang yang berdiri itu bagelnya 8 kali 12. 8 kali 12 jadi cor itu
10-15, jadi cor 10-15. Dan balokan yang miring sendiri di atas itu, itu ukuran begelnya 8 kali 12. Itu begelnya 8 kali 15, itu begelnya ukuran 8 kali 15. Jadi cor itu 10-20. Jadi cor itu 10-20 lah. Itu balokan yang miring yang di atas itu. Yang di atasnya tiang penyangga kecil itu. Ini atapnya menggunakan esbes ya. Dipasang kayu kelapa, kayu glugu, terus dipasang esbes. Sopi-sopi balok cor yang satunya ini sopi-sopi balok cor yang satunya ini, baloknya tembus dari depan sampai belakang, dari depan sana sampai ke belakang. Ini ukuran baloknya juga sama, yang balok yang bawah yang bergantung yang besar itu ukuran begelnya 10 kali 20, jadi cor 15-30, tebal 30, ketebalan 30. Ini cornya pokoknya 15-30, lebarnya 15, tebalnya 30. Dan balokan yang di atas yang miring itu, begelnya sama 8-15, jadi cor 10-20. Dan tiang penyangga yang berdiri kecil itu ukuran begelnya 8 kali 12, jadi cor 10-15. Ini tiang penyangga untuk balokan yang di atas yang posisinya miring. Untuk tiang penyangga, untuk balokan yang di atas yang posisinya miring. Ini atapnya glugu sama esbes ya. Harganya murah. Kayu kelapa, kayu glugu, dan dipasangi esbes. Dan masalah dakcor ini ada gelaran besinya ya. Gelaran besinya itu besi 8. Standarnya gelaran besi itu besi 10, tapi kalau menggunakan besi 8 juga nggak apa-apa. Digelari besi 8, jaraknya itu 20 cm. Jaraknya itu 20 cm tapi 2 lapis. Jadi ketemunya 10 cm. 20 cm 2 lapis besi gelarannya, dan ketemunya itu jadi 10 cm gelaran daknya. Jarak besi gelaran dak itu 10 cm. Ini sudah kuat. Dan takaran cor itu pasir 3 lori, koral 1 lori, semennya 1 sak. Ini udah bagus, udah sangat kuat sekali. Kita lanjutkan lagi. Karo teras mau didak, sebaiknya daknya itu menggunakan balok. Dan ukuran balok sendiri, balok dak ini sendiri ukuran begelnya itu 10 kali 20, jadi cor 15-30. Jadi cor 15-30, ukuran begel 10 kali 20. Ini besinya besi 10 ya. Kalau nggak bisa besi 10, besi 8 nggak apa-apa. Kalau pengen irit dananya menggunakan besi 8. Ini udah kuat. Menggunakan besi 10 kuat, menggunakan besi 8 juga kuat. Lalu depan dak ini dikasih resplang. Ini namanya resplang. Depan dak ini namanya resplang. Ini belum jadi. Ini belum jadi ya. Kalau mau digarap lagi nanti bisa dikasih motif atau dikasih profil. Ini belum jadi. Ini namanya resplang. Resplang ini fungsinya untuk menutupi balok dak. Resplang ini fungsinya untuk menutupi balok dak dari depan.